Dulu aku selalu berpikir, selama istriku tidak selingkuh, rumah tangga kami akan baik-baik saja. Aku bekerja, memberi nafkah, tidak pernah main perempuan, tidak pernah pulang larut tanpa alasan. Tapi ternyata sebuah pernikahan bisa hancur tanpa orang ketiga. Dan aku baru menyadarinya saat istriku memilih pergi. Namaku Arga. Aku menikah dengan Alia 7 tahun lalu. Aku bukan suami yang romantis, tapi aku selalu berusaha bertanggung jawab. Aku bekerja dari pagi sampai malam. Semua yang kulakukan untuk keluarga. Setidaknya itu yang kupikirkan selama ini. Itulah masalahnya. Alia hampir tidak pernah mengeluh. Kalau aku pulang larut, dia tersenyum. Kalau aku lupa ulang tahun pernikahan, dia tersenyum. Kalau aku terlalu sibuk dengan pekerjaan, dia tetap tersenyum. Dan aku menganggap semuanya baik-baik saja. Setiap kali Alia mengajakku bicara, aku selalu sibuk. Nanti ya, aku capek. Besok aja. Kalimat itu terus berulang selama bertahun-tahun. Dan tanpa sadar, aku berhenti menjadi suami. Aku hanya menjadi pencari nafkah. Anak kami mulai besar. Dan entah sejak kapan, rumah terasa berbeda. Alia lebih sering diam, lebih sering membaca buku, lebih sering menghabiskan waktu sendirian. Tapi aku tidak memperhatikannya. Aku terlalu sibuk mengejar target. Suatu pagi, aku menemukan sepucuk surat di meja makan. Tulisan tangan Alia. Tanganku gemetar saat membacanya. Aku tidak marah padamu. Aku juga tidak membencimu. Tapi aku sudah terlalu lama merasa sendirian. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa takut. Hari itu aku pulang lebih cepat. Aku membeli bunga, membeli makanan favoritnya, bahkan mengajak makan malam. Tapi Alia hanya tersenyum, senyum yang sama seperti selama bertahun-tahun. Bedanya, kali ini aku tahu, di balik senyum itu, ada seseorang yang sudah lelah berharap. Malam itu Alia akhirnya bicara. Aku tidak pernah butuh bunga, Mas. Aku cuma butuh didengar. Aku terdiam. Aku tidak pernah butuh hadiah mahal. Aku cuma ingin merasa punya pasangan. Dan setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terasa seperti pukulan. Karena semuanya benar. Beberapa bulan kemudian, Alia tetap pergi. Bukan karena ada laki-laki lain. Bukan karena pertengkaran besar. Tapi karena perasaan yang terlalu lama diabaikan. Dan ternyata itu jauh lebih sulit diperbaiki. Kadang sebuah hubungan tidak hancur karena pengkhianatan. Kadang ia hancur karena dua orang yang perlahan menjadi asing di rumah yang sama. Kalau kalian ada di posisi aku, apa yang akan kalian lakukan untuk menyelamatkan pernikahan itu?